Iya, Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pagi hari ini di tanggal 13 Desember hari Selasa ya, jam 10 pagi ya. Semoga kita tetap semangat. Teman-teman jangan lupa kerjakan tugas ya, waktu semakin bergulir semakin cepat ya. Jangan sampai nanti Anda ketinggalan tergopoh-gopoh ya, sebab dosen-dosen yang lain akan memberikan soal yang sama ya, tugas yang sama ya. Jadi teman-teman diharapkan bisa mencicilnya ya, mencicilnya dan dikirimkan bertepatan bersamaan ujian akhir semester ya. Oke teman-teman, kita mulai saja teman-teman ya. Kita bagikan share screen-nya kepada kalian yang Anda sudah membacanya. Oke, Sikra sudah masuk, Sikra? Oke, oke. Ya. Oke, kita mulai saja teman-teman. Ya, kita akan berbicara lebih luas lagi tentang analisa, uh, sorry, agak ini ya, kawan-kawan ya. Kita share screen lagi, agak melek punya saya. Oke, oke, Orlando masuk, Orlando. Iya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pertemuan ke-13 ya. Kemarin kita bicara analisa produk ya. Kita akan bicara tentang analisa strategi harga dalam ilmu manajemen pemasaran ya. Pertemuan ke-13 bab ke-12 ya. Ya, oke. Dan kita akan mulai ya, harusnya pagi ini ya, bukan siang ya. Ya pagi ini oke lah ya. Nah, mohon teman-teman saya ingatkan nanti saat saat nanti absen mohon on kamera ya, agar sebagai bukti saya atau bukti kita mengajar dalam pendidikan ini kepada ibu pimpinan kita, yaitu Ibu Dr. Erna Widodo ya. Baik, kita akan mulai saja bagaimana tentang pertimbangan dalam penetapan harga ya. Kemarin kita berbicara tentang produk ya. Kita sekarang bicara tentang harga atau price. Di sini Anda nanti sebagai manajer marketing atau Anda sebagai owner atau businessman ya, perlu Anda memikirkan bagaimana penetapan harga jual produknya secara tepat. Artinya dengan menetapkan harga produk yang tepat ya, artinya nilainya seberapa yang sesuai ya, sehingga produk Anda bisa dibeli oleh masyarakat ya, sesuai dengan pendapatannya ya. Tentunya kalau ekonominya bagus ya, tentu pendapatan masyarakat akan meningkat teman-teman ya, sehingga produk Anda bisa dibeli ya. Lalu produk Anda harus ditempatkan pada segmen mana ya. Segmen segmen ini macam-macam masyarakatnya ya. Ada yang masyarakat yang di atas ya, yang tentunya yang sangat ya boleh saya bilang level atas, ada menengah dan juga level bawah ya. Tentunya teman-teman, dalam hal penentuan harga dengan metode cost plus ya, yang bisa kita lihat atau kita rumuskan, kita lihat adalah harga jual sama dengan uh, biaya pokok tambah margin keuntungan ya. Artinya harga jual yang kita dijual ke masyarakat atau konsumen adalah biaya pokok ya, atau bahasa dalam dalam ekonominya ada harga pokok penjualannya ya, cost of goods sold ya, COGS ya, cost of goods sold ya, ditambah margin keuntungan ya. Misalkan kita ambil contoh yang sederhana aja teman-teman ya, misalnya PT Astra Honda Motor Jakarta ya, menjual sepeda motor Honda Supra X di mana biaya produksinya keseluruhannya misalkan 10 juta rupiah ya. Ini hitungannya saya bikin mudah kawan-kawan ya, 10 juta rupiah dan margin keuntungannya 10% ya. Maka kalau 10% artinya 1 juta rupiah teman-teman ya. Maka harga jualnya adalah 11 juta rupiah ya. Nah, ini perhitungannya mudah ya. Saya bulatkan saja lah ya, jangan terlalu ribet ya. Oke, kita lanjutkan ke slide keempat, teman-teman. Ya, perhatikan ya. Selanjutnya penetapan harga
berdasarkan harga markup, ya, artinya harga dinaikkan, ya. Tentunya ada rumusnya atau formulasinya, ya, sebagai berikut. Misalnya kita lihat rumusnya sebagai berikut. Perhatikan teman-teman, ya, adalah harga jual sama dengan harga beli tambah markup, ya, tambah markup. Maksudnya harganya dinaikkan, ya. Contoh misalkan sepeda motor Honda motor Supra X, di mana jual dari pabrik Honda Jakarta tadi, ya, saya ceritakan sebelum slide sebelumnya, ya, slide sebelumnya adalah 11 juta rupiah, ya, mau ingat. Maka pada harga distributor toko Honda di kota Makassar, ya, kita jual lagi ke Makassar, ya, harga dinaikkan di markup sebesar 1.500.000, ya. Maka kita lihat didapati konsumen, yaitu eh, yaitu kita lihat sebesar 12.500.000, ya. Tadi 11 juta, ya, 11 juta di harga Jakarta, karena kita jual ke luar Indonesia, kota Makassar, kita naikkan 1.500.000, maka harganya menjadi 12.500.000 rupiah, ya. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa markup, ya, merupakan kelebihan harga jual di atas harga belinya, ya. Cara ini sering digunakan oleh para pedagang distributor. Dengan demikian adanya keuntungan, ya, keuntungan dan biaya-biaya diambil dari markup tersebut, ya. Tentunya kalau para pengusaha di Kota Makassar membeli produknya dari Jakarta, tentu ingin menjual di daerahnya di Makassar, ya. Tentu mereka sudah menghitung, ya, bagaimana biaya pengirimannya dari Jakarta, ya, jual ke Kota Makassar, ya, dengan kapal laut mungkin, ya, lalu sampai di Kota Makassar diturunkan biaya buruh dan berbagai hal, ya, lalu mereka memutuskan menaikkan harga, ya, dari 11 juta tambah lagi 1.500.000, sehingga harga di Kota Makassar sebesar 12.500.000, ya. Ini contoh harganya saya bulatkan saja, ya. Oke, ya, kita lanjutkan lagi teman-teman di slide kelima. Adanya dasar harga persaingan yang B ini, beberapa metode yang digunakan. Pertama adalah A, going rate pricing. Ini berbicara adalah harga jual ditentukan mengikuti terjadi dalam persaingan, ya. Harga ditentukan oleh pesaing untuk produk sejenis. Contoh yang nyata kita lihat ada punya persaingan yang mungkin sangat ketat, ya, dan harganya tidak begitu jauh berbeda, ya. Misalnya Honda Beat versus Yamaha Mio versus Suzuki Nexa, ya, adalah persaingan motor metik, ya. Lalu ada persaingan produk apa lagi bisa kita lihat, ya. Produk Supermi, Indomie, ya, Sarimi, ya, ada mie sedap, ya, itu ada persaingan, ya. Harga-harganya tidak jauh beda, ya. Ya, beda-beda tipis, ya. Seperti kita lihat contoh sebagai berikut, Honda Beat bersaing dengan Yamaha Mio, bersaing dengan Suzuki Nexa, ya, harganya tidak jauh berbeda. Lalu, ya, produknya sejenis walaupun mereknya berbeda, ya, cc-nya ya mungkin ada kesamaan, ya. Jadi kelihatan, ya, perbedaannya, ya, kalau kita lihat di pasar antara Honda, Yamaha dan Suzuki bisa kita lihat di apa di pasar-pasar secara terbuka ini, ya. Anda bisa mengamati teman-teman, ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah sales bid pricing. Ini berbicara penentuan harga ini juga memperhatikan harga yang ditentukan oleh pesaing. Umumnya digunakan pada penawaran suatu pekerjaan yang menggunakan sistem lelang atau tender, ya. Jadi saling bersaing harga penawaran, ya, yang mana yang lebih favorable, yang masuk akal, ya. Saya tidak mengajarkan harga penawaran harus murah, ya. Kalau murah repot juga, ya, murah tapi kualitasnya nggak bagus, ya nggak bagus juga, ya, bisa bisa apa nih, bisa berantakan, ya. Maksudnya harga yang ditawarkan benar-benar favorable, masuk akal, dan bisa menjamin kualitas barang tersebut, ya. Oke, mohon di mute kawan-kawan, ya. Iya, siapa nih belum, ya. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Iya. Berikutnya, kadangkala
Anda nanti sebagai manajer ya, atau Anda sebagai owner ya, businessman atau manajer keuangan, manajer marketing ya, tentunya dalam penetapan harga bisa terjadi kesalahan ya, atau salah memprediksikan ya, atau salah menempatkan ya. Kita lihat teman-teman, pertama, perusahaan terlalu berorientasi pada biaya, bukan melihat pada pesaing atau kompetitor, atau menempatkan produk kita kepada konsumen pasarnya di mana diletakkan ya, di mana posisinya ya. Misalnya teman-teman, mohon perhatikan ya, produk mewah ya, misalnya jam tangan Rolex ya, atau mobil mewah BMW ya, atau hotel Hilton yang mewah ini, tidak bisa Anda mengkooperasikan atau tidak bisa Anda menyamakan head to head ya, tidak bisa ya, sebab ini akan berbeda ya kalau kita memperbandingkan misalkan jam tangan Rolex dengan Seiko ya, jam tangan Seiko ya, tentu ya produknya memang sama jam tangan ya, tetapi segmen segmen dengan harganya ya, produknya kemana, konsumennya kemana, ini jelas berbeda teman-teman ya. Oke. Lalu berikutnya kita lihat produk mobil BMW ya, BMW. Anda tidak bisa mengkomparasikan ya atau membandingkan dengan produk kendaraan wuling ya. Segmennya sudah berbeda ya. Memang uh, kendaraan mobil ya sama ya. Tetapi kalau kita lihat BMW, kita lihat produk BMW adalah produk untuk segmen ke atas ya, masyarakat uh, bisnismen atau para direktur, para kolong merat ya, atau para yang mempunyai apa ya prestisius yang tinggi ya. Sedangkan Wuling bermain pada segmen yang berbeda ya. Artinya ada ke arah menengah ya, dan juga digunakan sebagai transportasi untuk masyarakat keluarga, untuk apa segmen keluarga ya, segmen mobil keluarga ya. Nah ini berbeda sekali ya. Lalu Anda tidak bisa membandingkan Hotel Hilton dengan hotel low cost ya. Hotel Hilton sudah jelas artinya segmennya ke arah mana ya. Terus price-nya juga berbeda ya dengan berbagai hal. Nah ini ya, Anda harus bisa melihat produk Anda ditempatkan di mana, ya, pesaingnya apa, konsumennya mana, ya, konsumennya seperti apa, ya. Jadi Anda harus hati-hati menempatkan suatu produk atau pesaing atau konsumen atau pasar, ya, tidak tidak sembarangan, ya. Jadi konsumen pasar dengan segmen ini sudah jelas, ya, produknya ya dengan berbagai hal. Jadi Anda harus lihat, ya, kemana orientasi perusahaan Anda, ya, produk Anda ke arah mana orientasinya, ya. Lalu berikutnya kita lihat menganggap harga merupakan variabel terpisah dari marketing mix ya, Anda sudah tahu tentang bauran pemasaran yang lain ya, merupakan unsur penting dari harga segi penentuan harga ya. Ingat rumus margin artinya rumus keuntungan, adanya harga jual ya, kurangi harga modal dibagi harga jual ya. Oke. Tentunya seorang pengusaha atau bisnismen atau Anda sebagai manajer marketing atau sebagai orang yang dalam keuangan harus bisa memprediksikan berapa keuntungan dari harga satu produk yang Anda jual ke masyarakat atau konsumen ya. Lalu ketiga kita lihat perusahaan menetapkan harga cenderung sama untuk semua jenis produk dan semua segmen pasar ya. Tentunya kembali lagi yang nomor satu ya, jangan samakan harga produk Anda dengan produk pesaing ya. Seperti motor A, misalnya Anda menjual dengan harga 17 juta rupiah ya produk Anda ya. Lalu Anda ingin menempatkan juga dengan versus produk B ya dengan harga 16 juta 500 ya. Tentunya kalau Anda memproduksi sepeda motor A dengan harga 17 juta rupiah ya, tentunya harus Anda jelaskan kepada konsumen apa kelebihan, apa keunggulan ya. Lalu kelebihan apa setelah Anda konsumen membeli produk Anda? Apakah ada self after service ya, pelayanan purna jualnya, servisnya bagaimana, bengkelnya bagaimana,
spare partnya bagaimana, dan berbagai hal ya. Nah, ini ya, ada 3 hal yang sering terjadi dilakukan oleh para bisnismen, manajer keuangan, dan manajer marketing ya untuk penetapan harga. Ya, mohon dibaca kembali. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat strategi harga bagi produk baru ya. Artinya strategi harga produk baru dengan jalan pertama, satu, penetapan harga setinggi-tingginya, market skimming pricing ya, dengan syarat cukup banyak permintaan terhadap produk yang bersangkutan ya. Artinya kalau produk Anda dimintai oleh permintaan kepada konsumen masyarakat tinggi, kadang-kadang produk ini membuat harganya meningkat ya. Lalu berikutnya, harga tinggi tersebut diasumsikan bisa terjadi tidak menarik bagi pesaing. Hati-hati kawan-kawan ya, Anda terlalu menaikkan harga ya, terlalu tinggi ya, bisa-bisa pesaing Anda membuat produk yang sama ya, membuat produk yang sama dengan harga yang mungkin lebih rendah 15 atau 20% dari produk Anda ya. Ingat, hati-hati kawan-kawan ya. Jangan terlalu ini ya. Kadang-kala produk kita disukai oleh masyarakat, disukai oleh konsumen, tiba-tiba kita menaikkan harga ya. Harga yang terlalu tinggi yang mengakibatkan pesaing atau kompetitor melihat Anda ya, konsumen dan masyarakat tidak tertarik membeli produk Anda, sehingga pesaing pesaing Anda yang akhirnya berhasil mengalahkan produk Anda. Nah, ini sering terjadi kawan-kawan ya. Lalu ketiga, harga yang tinggi diasumsikan akan mampu meningkatkan citra produk persaingan yang superior ya. Itu pasti ya. Jadi ada 3 hal, harga bisa tinggi karena banyak permintaan, tetapi hati-hati, harga tinggi tersebut bisa diasumsikan tidak menarik bagi para pesaing, bagi kompetitornya, sehingga kompetitor akan merebut pasar Anda. Ya. Lalu ketiga, ada juga harga yang tinggi diasumsikan bahwa produk Anda memang berkualitas dan memiliki nilai tinggi atau bisa disebut citra produk Anda adalah superior ya. Contoh misalnya persaingan persaingan mobil kendaraan mewah ya. Kita lihat Toyota Astra Motor memproduksi mobil mewah SUV, mungkin ada pernah dengar Toyota Alphard Velfire ya, sebagai kendaraan mewah berkualitas tinggi untuk bersaing dengan kendaraan mewah dari negara-negara Eropa seperti Mercedes dan BMW ya, yang masih dalam kelas sedan ya. Nah, ini artinya terjadi persaingan antara produk mewah, produk kendaraan Jepang dengan produk kendaraan dari negara Eropa ya. Jadi bisa kita lihat ya dalam contoh-contoh di lapangan. Selanjutnya kita lihat teman-teman di slide berikutnya. Iya, kita lihat ada juga penetapan harga serendah-rendahnya ya. Artinya ya apa nih, kayak perang harga ya. Artinya ada market penetration pricing ya, market penetration pricing ya, dengan syarat artinya pasar sangat peka sekali sehingga harga yang rendah mampu merangsang pertumbuhan atau permintaan pembelian dari konsumen atau masyarakat potensial yang sebanyak-banyaknya ya. Nanti ada nih studi kasus ya. Lalu berikutnya, pengalaman produksi mampu menekan biaya produksi dan distribusi. Artinya kalau ada suatu produk bisa harganya bersaing turun dengan produk yang lebih diunggulkan ya, artinya perusahaan tersebut bisa melakukan menekan biaya produksi dan distribusi ya. Artinya ada terjadi penghematan ya. Lalu berikutnya, harga yang rendah ya bisa juga tidak menarik bagi para pesaingnya ya. Tetapi kita lihat contoh produksi kendaraan bermotor dari negara China, harga penjualan produk baru terlihat harga lebih murah 15% daripada kendaraan bermotor buatan Jepang ya. Bukan kendaraan bermotor saja ya, elektronik dari negara China ya, seperti televisi, TV LCD, pendingin udara, air condition ya, dan beberapa peralatan-peralatan rumah tangga ya. Kalau saya lihat produk dari China sedikit
ada lebih murah dibandingkan dengan produk-produk Jepang ya. Nah, ini penetapan harga serendah-rendahnya atau disebut market penetration pricing ya. Kita lanjutkan lagi teman-teman. Bisa kita lihat gambar strategi harga dan kualitas produk ya. Ini berbicara harga, price, lalu ini berbicara kualitas ya. Kalau kualitasnya rendah ya, terus Anda memaksa harganya tinggi, artinya Anda terlalu memaksa ya, atau bahasa anak mudanya halu ya, rap off ya, memaksa kualitas Anda produk sebenarnya rendah, tapi dipaksa dengan harga tinggi ya. Lalu kalau kualitasnya rendah, lalu sedang, ya ini saya anggap boraks atau racun ya. Oke. Lalu kalau kita lihat kualitasnya rendah, lalu price-nya rendah, artinya ya bisa dikatakan kualitas rendah, harga rendah, ya namanya cheap value atau murahan. Ya, ini kurang disukai ya oleh konsumen atau masyarakat untuk membeli produk Anda. Ya. Lalu berikutnya kualitas sedang, tapi dengan harga tinggi, artinya Anda overcharging, ya, artinya terlalu kepedean atau terlalu percaya diri. Hati-hati ya, Anda menempatkan produk Anda ya. Lalu kualitas sedang, price-nya sedang, artinya average, rata-rata. Oke ya. Lalu berikutnya ada kualitas sedang, lalu price-nya rendah, artinya good value. Artinya Anda sedang melakukan perang harga, penetration ya. Ya, ini dilakukan oleh banyak produk-produk baru atau produk-produk dari negara China ya, di mana produk China sekarang sangat disukai oleh konsumen atau masyarakat ya, karena harganya terjangkau ya, kualitasnya sekarang sudah mulai meningkat, kualitasnya sudah mulai bagus sekali ya. Nah ini ya sebagai contoh ya. Lalu kualitas tinggi dengan harga tinggi ya, artinya ini disebut produk mewah ya, artinya premium ya. Lalu ada juga kualitas tinggi, harganya sedang, ya, artinya melakukan penetration atau perang harga ya. Oke ya. Lalu berikutnya kualitas tinggi tapi harga rendah, ini disebut impossible ya. Jadi tidak mungkin ya kalau kualitas produk tinggi yang berkualitas Anda buat menjadi harga rendah, ini disebut impossible ya. Tapi jangan ya, jangan ya, kalau produk Anda sudah disukai masyarakat, sudah banyak peminatnya ya oleh masyarakat atau konsumen, Anda harus menjaga harga ini tetap pada harga sedang atau harga tinggi ya. Ini bisa kita lihat gambar strategi dan kualitas produk ya. Oke, kita lanjutkan. Tujuan penetapan harga. Pertama apa nih tujuan penetapan harga ya? Artinya pertama adalah menempatkan atau mencapai target pengembalian investasi ya, uang yang Anda investasikan, uang yang Anda tanam ya, atau tingkat penjualan bersih neto suatu perusahaan ya. Artinya dengan Anda melakukan investasi, menjual suatu produk, diharapkan ada mengembalikan keuntungan ya dalam bentuk penjualan produk sehingga mendapatkan pendapatan, dan pendapatan akan menjadi income, profit bagi perusahaan Anda ya. Lalu berikutnya memaksimalkan profit ya dengan tingkat kuantitas penjualan tinggi ya. Tetapi yang paling terpenting ya, yang paling terpenting nomor merah ini, serta tingkatkan kualitas ya, sangat penting sekali ya. Kualitas sangat penting sekali ya. Lalu ketiga adalah alat persaingan perusahaan Anda harus lebih kuat, agresif ya, terutama untuk melawan perusahaan kompetitor dan sejenisnya ya. Oke. Ya, Anda dalam bisnis membuat suatu produk, Anda bisa lebih kuat dan agresif bersaing dengan para kompetitornya. Ya. Lalu keempat adalah menyeimbangkan harga itu sendiri, ya, terjadi balancing. Ya. Oke. Lalu kelima adalah sebagai penentu market share pangsa pasar. Ya. Kalau produk Anda berhasil, produk Anda sukses, ya, tentu produk Anda menjadi market leader ya, sebagai pemimpin pasar. Ya. Karena dengan harga tertentu dapat diperkirakan bisa terjadi kenaikan atau penurunan penjualannya. Artinya saya harus tekankan,
kalau Anda sudah berada di posisi market share yang sangat bagus, ya, nomor satu market leader, nomor dua challenger market, ya, Anda harus bisa menjaga harga dan juga menjaga kualitas produk Anda atau barang Anda itu sendiri, ya, sehingga Anda bisa memperkirakan kenaikan produk Anda atau terjadi penurunan penjualan Anda, ya. Nah, ini artinya Anda harus menjaga harga dan juga kualitas produk Anda, ya. Ini yang tadi warna merah yang saya melalui slide ini, ya, harap diingat, ya. Jadi ada hubungan antara price dengan kualitas, ya. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Ini tugas studi kasus keempat terakhir dalam bahasa Inggris, ya. Jadi setiap dalam mata pelajaran ini ada tugas satu, tugas dua, tugas tiga, dan tugas keempat, ya. Setiap ini ada masing-masing ada satu soal dalam bahasa Inggris, ya. Mohon didengar, saya akan mentranslatekan buat Anda, ya. Today we have study price strategy analysis, ya. Kita sudah mempelajari analisa strategi harga, ya. Of course, apart from price is successful product, ya. Tentunya bagian keberhasilan harga adalah juga berbicara masalah produk, ya. Product can be determined by quality the product itself, ya. Produk adalah menunjukkan adalah suatu kualitas produk itu sendiri, ya. Jadi antara harga dengan produk yang berkualitas saling berhubungan, teman-teman, ya. At this time, we know products from China, yeah, are highly favored by customer countries such as Indonesia, Malaysia, and several countries in Asia, Africa, and South America. Ya. Dan pada saatnya kita tahu produk dari negara Cina sekarang adalah produk yang sangat disukai atau favorit oleh konsumen, ya, oleh masyarakat di beberapa negara seperti di Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara, ya, yang ada di Asia, di Afrika, dan di Amerika Selatan, ya, dan beberapa negara Eropa juga tertarik dengan produk-produk dari negara China, ya. Student, please explain, ya, why China product can be fighting competition and also price lower, ya. Silakan mahasiswa jelaskan mengapa produk Cina dapat bersaing, ya, berkompetisi, ya, dan juga harganya bisa katakan sangat rendah atau sangat terjangkau when compared with South Korea, Asia, ya. Kita lihat bisa dibandingkan dengan harga produk Jerman, ya, dari negara Eropa, ya, katanya produknya berkualitas, ya. Harganya memang mahal sekali, dan juga produk Jepang dan produk Korea Selatan dari Asia, ya, di mana harganya terjangkau, ya, masyarakat menyukai, ya. Please provide at 7 reasons why China product, ya, are very successfully and also dominate the market leader in marketing business in the world, ya. Artinya silakan mahasiswa berikan 7 alasan mengapa produk Cina sangat sukses berhasil dan sekarang menguasai dominasi, ya, market leader dalam pemasaran bisnis di dunia, ya. Kita tidak pungkiri lagi, ya. You must answer at least 100 words, ya. Anda harus menjelaskan minimal 100 kata. More than 100 words is very good and you are very smart, ya. Artinya kalau Anda mau lebih dari 100, ya sangat bagus sekali, ya. Artinya Anda sangat smart, atau menjelaskan dengan baik sekali, ya. Saya harapkan demikian teman-teman, ya. Answer clearly and so you are professional, ya. Jawab dengan jelas dan tunjukkan Anda sebagai mahasiswa, ya, calon-calon sarjana yang profesional, ya. Kirimkan jawaban Anda khususnya tugas studi kasus ini di email yang telah ditentukan.
dikumpulkan bersama dengan ujian akhir semester. Ya, tugas studi kasus ini pendapat pemikiran kalian. Ya, nanti UAS juga satu soal atau dua soal dalam bahasa Inggris ya. Ini sengaja ya untuk akhir pertemuan kelas ini ya, agar saya ingin tahu kualitas Anda, apakah Anda serius dalam pembelajaran saya ya. Saya harap bukan pemikiran orang lain atau copy paste dari internet media platform ya. Dalam tugas ini dibutuhkan pendapat pemikiran Anda dan saya harapkan kerjakan dengan baik dan mantap ya, sehingga kita hebat, kita bisa menjadi pemenang dan kita bisa berjaya, dan salam sukses jadi lulusan yang berhasil ya teman-teman ya. Nah, nanti dibaca-baca lagi seperti gambar strategi produk ini teman-teman ya, jangan lupa ya. Kerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan tugas keempat dengan ujian akhir semester ya teman-teman ya. Sehingga saya ingin tahu ya, sehingga kita mencapai keberhasilan dan sukses yang gemilang ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita sudah 30 menit ya. Saya ingin absen kamera lagi. Ya, mohon on kamera teman-teman. Iya. Tolong on kamera, oke ya. Ya teman-teman, mohon on kamera sebagai nanti teman-teman sebagai ya, saya screenshot dulu teman-teman ya. Oke. Iya. Oke ya. Baik teman-teman ya, demikian pertemuan kita ya, 30 menit lebih. Saya harapkan kerjakan dengan baik ya, dan kumpulkan pada saat ujian akhir semester ya. Jadi dalam penentuan ini saya harapkan teman-teman usahakan ya nilai A ya atau minimal B ya. Kerjakan dengan baik ya. Sehingga kalau saya lihat mungkin teman-teman tanya kok Pak Jonggi hanya satu-satunya dosen yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, betul ya. Saya ingin Anda lulus ya, Anda sebagai anak didik saya, Anda bisa menjadi sukses, berhasil ya, berani bertempur. Berani bertempur bukan berantem ya, jangan bertempur berkelahi, enggak. Maksudnya bertempur dalam arti bersaing dalam skill, pengetahuan ya, kemampuan Anda berinteraksi dengan para lulusan-lulusan dari perguruan tinggi lainnya ya. Jadi Anda tidak boleh rendah hati ya. Harus semangat, optimis ya. Be yourself ya, do the best. Lakukan yang terbaik bagi keluarga Anda sehingga keluarga Anda menjadi bangga terhadap Anda ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman dan sehat selalu untuk keluarga semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa jam 1 siang. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat siang Pak. Selamat pagi Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Sukses semuanya. Terima kasih.